Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Belajar Tumbuh. Dan ini video ke-15 saya. Di sini saya akan membahas tentang gimana caranya kita mengupgrade skill baru kita, ya terutama kayak saya ini, seperti saya ini belajar bicara depan kamera. Dan untuk di era sekarang tuh kita harus benar-benar upgrade lah. Nggak ada telatnya kita belajar, walaupun usia saya udah kepala 4. Mungkin yang buat teman-teman yang masih muda tetap harus upgrade supaya bisa menghadapi ya persaingan global sekarang. Ya salah satunya yang saya upgrade ini belajar bicara depan kamera itu sebenarnya banyak manfaatnya buat saya, ini yang saya rasain sekarang ya. Salah satunya kita lebih percaya diri dan lebih lebih fresh kalau kita komunikasi sama orang gitu. Terus terutama pemilihan katanya bisa kita olah. Yang penting kita harus tahu lawan bicara kita. Ya salah satunya kita bisa mengupgrade dari segi yang punya kemampuan buat belajar bicara depan kamera ya terus kembangin. Dan satu lagi harus konsisten. Saya coba, salah satunya saya harus tetap konsisten, berusaha untuk konsisten walaupun dimana ada pikiran buat sudahlah kok nggak ada yang nonton tapi saya tetap konsisten dan terus mengupgrade kemampuan saya. Ya mungkin dari video-video sebelumnya saya lebih lancar sekarang lah dibanding yang video pertama. Saya ulang lagi walaupun mendengar suara kita sendiri itu agak agak sedikit malu atau gimana gitu. Tapi kita balik lagi ke diri kita aja, kita harus lebih percaya diri dan lebih pede aja lah, intinya itulah percaya diri. Terus untuk untuk konten di YouTube sebenarnya sih ya nggak ada kata telat buat konten gitu ya. Banyak manfaatnya juga. Jadi seperti saya ini kan buat dokumenter kita masa tua kita lah, kalau masih YouTube-nya masih ada gitu kan, daripada kita save video kita di handphone. Kita kan nggak tahu, entah kita video handphone kita hilang atau iCloud kita lupa password segala macam, pasti takutnya itulah ada human error kayak gitu. Kita kan nggak tahu ke depan seperti apa ya. Mungkin kalau di YouTube selama masih selama YouTube-nya masih ada, mungkin kita bisa lihat channel kita, kayaknya video kita masih tersimpan dan kita nggak menghapusnya, terus nggak ada pelanggaran di YouTube-nya. Makanya saya buat video sendiri, lebih minimalisir pelanggaran di YouTube. Dan untuk viewernya sih masih tetap sama sih kayak kemarin, belum ada yang mencapai 100, baru 50 juga belum ada yang video-video saya tuh 50 viewer atau segala macam. Kalau ngelihat video teman-teman yang udah lama gitu kan, baru berapa jam upload udah viewernya udah 1000, 2000 ya. Tapi balik lagi, kalau saya sih baru seumur jagung lah, belum apa-apa, baru juga berapa bulan, 6 bulan, dan terus konsisten di channel ini juga baru berapa hari, baru 2 minggu lah, saya buat video-video panjang seperti ini. Kalau dulunya sih short video aja, tapi alhamdulillah
subscriber saya sudah mencapai buat syarat monetisasi, walaupun sekarang masih ngejar jam tayang, tapi saya tetap semangat aja. Dan untuk sekarang tuh masih konsisten. Mudah-mudahan seterusnya masih konsisten lah. Yang penting keluarga kita mendukung aja gitu kan. Kebetulan alhamdulillahnya istri anak saya itu mendukung buat saya buat video seperti ini. Dan dia juga sering ngasih masukan ke saya kan. Anak saya, istri saya itu masih sering ngasih masukan. Dan keluarga juga ada yang ngasih masukan, ngasih semangat tetap. Ya intinya selama yang kita lakukan itu positif, tidak merugikan orang lain, pasti keluarga mendukung kok. Yang penting kita jangan merugikan orang lain aja. Kita buat belajar kok ke depannya. Itu aja. Mungkin segitu aja dulu ya video saya yang ke-15 ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna omongan saya, atau bisa tidak mau skip video saya gitu ya, dan suka sama suara saya, tidak bosan sama suara saya. Gitu aja sih. Kalau teman-teman punya saran dan kritik bisa coret-coret di kolom komentar seperti biasa. Jangan lupa di like dan subscribe. Nah, gitu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.